kita diterima oleh Tuhan karena anugerah Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena pencapaian kita, tetapi karena Allah yang memang menganugerahkannya dalam kehidupan kita dan kita diangkat menjadi anaknya. Hai Church, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Siapa nih di sini yang mulai banyak tugas dan kuis atau ujian? Ya, semangat ya guys. Jangan lupa untuk atur waktu sebaik-baiknya supaya kita tetap bisa excellence di perkuliahan, tapi juga bisa beristirahat dan main sama teman-teman kita tentunya. Nah, ngomong-ngomong atur waktu, ada satu hal yang harus terus gue ingetin mengenai waktu ibadah kita. Mulai 4 September kemarin ini, jam ibadah minggu kita yang biasanya di jam 10 pagi berubah jadi jam 11.30 ya. Ingat, jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Kalian bisa pasang reminder untuk datang ibadah onsite dan tentunya ajak teman-teman yang lain juga. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi. Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran untuk beribadah. Enjoy the service. Halo teman-teman semuanya. Gue percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on, we sing. You have brought me to the water where my past can be swept away. And I know I'll never be the same. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. I will jump into the water where my soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me and it won't run dry. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. Grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. Come on, clap your hands. Mari sama-sama katakan dengan imannya kita. Yes, healing in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation, salvation in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Everybody sing it out. Grace comes like a
Bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk cinta-Mu yang gak pernah menyerah di dalam hidup kami Tuhan. Ini nyanyian hati kami, dan ini ucapan syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan. When my hands stretch out towards the sky, You never let me run dry. When I dive into the depths of You, my heart is made anew. Jesus, in You
bersyukur, ku berterima kasih untuk tuntunan berkat yang kau beri. Oh, ini hatiku Tuhan, ini persembahanku untukmu. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fades, never gives up, never runs out on me. Come on. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Oh, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Never, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love is blood, and I'm caught in the garden of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is blood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is blood, and I'm caught in the garden of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is mine, all in the wonder. You have taken me over, you have won my Halo teman-teman Campus Connection, senang bisa berjumpa lagi di dalam ibadah di minggu ini. Dan di bulan Agustus yang lalu, kita telah belajar bagaimana seharusnya kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita punya paradigma atau cara pandang yang baru. Cara berpikir yang lama kita tinggalkan, dan kita mulai memakai cara pikir yang baru yang sejalan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan di bulan September ini kita masuk di dalam pembelajaran tentang siapa kita yang sesungguhnya. Ya tentunya kita yang sesungguhnya adalah bukan berdasarkan versi kita atau versi kata orang lain, tetapi siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan kita akan lanjut pembahasan kita lebih jauh bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana kita melihat Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita juga. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau tetap menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan Engkau tidak membiarkan kami begitu saja, tetapi Engkau dengan penuh kasih, Engkau terus membawa kami di dalam pemulihan, menolong kami di tengah-tengah kelemahan kami untuk mengenal Engkau, mengalami pertolongan-Mu, dan mengalami pemulihan-Mu yang sempurna itu Bapa, sehingga kami bisa terus berjalan di dalam penggenapan rencana Tuhan. Ya, kejadian yang Kau izinkan atas kehidupan kami, kalau kami boleh ada di atas muka bumi ini, ajaib Tuhan. Sertai kami rindu untuk melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami dan memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu gambaran yang luar biasa dari Alkitab bicara tentang Tuhan
atau bagaimana kita seharusnya melihat Tuhan, yaitu dengan ungkapan kata Bapa. Ya, kata Bapa disebutkan kurang lebih 128 kali di dalam Alkitab. Sehingga ini menggambarkan sebenarnya bagaimana kita boleh melihat Tuhan dan bagaimana seharusnya kita melihat Tuhan, yaitu dengan konsep Bapa yang di sorga. Nah, coba kita pikirkan sebentar teman-teman, kalau kita mendengar kata Bapa, apa yang ada di dalam pemikiran kita nih? Apa yang tergambar dan apa yang menjadi refleks dari kita ketika kita mendengar kata Bapa? Apakah kita otomatis berpikir tentang perlindungan? Ada kehangatan dalam relasi, ada kelembutan, ada sosok yang bertanggung jawab dan mencukupkan apapun yang kita perlukan dalam kehidupan ini? Atau kalau kita dengar kata Bapa, justru menggambarkan sesuatu yang lain bagi kamu. Entahkah itu sosok yang cuek, menakutkan, tidak mau ngobrol dengan kita, tidak bertanggung jawab. Tuhan mengungkapkan dirinya di dalam Alkitab sebagai sosok Bapa yang sempurna, Bapa yang mengampuni, dengan lemah lembut, dekat, dan bahkan mau terlibat dengan semua bagian kehidupan kita. Dan tidak hanya indah di dalam penggambarannya, tetapi justru memang suatu realita bagi setiap kita orang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang sempurna untuk kehidupan kita pula. Nah, tetapi seringkali orang tahu tentang teori tersebut, tetapi cara pandangnya, ide dalam kepalanya berbeda tentang Tuhan tersebut. Dan bahkan seringkali tanpa sadar kita cenderung menganggap konsep Allah Bapa itu seperti ketika kita melihat orang tua kita yang tidak sempurna. Ya, orang tua yang ada di muka bumi atau sosok bapak ataupun ibu yang tidak sempurna yang ada di muka bumi ini. Dan tanpa sadar pengalaman kita sehari-hari kita pakai dan kita aplikasikan dalam cara kita berelasi dengan Tuhan. Ya, seringkali setiap pengalaman seseorang dengan otoritas dalam konteks hari ini yaitu tentang sesama manusia, biasanya kemudian kita aplikasikan dengan cara dia berelasi dengan Bapa yang di sorga. Nah, masalahnya begini teman-teman. Pengalaman yang benar di dalam kehidupan kita dengan otoritas yang ada dalam hidup ini bisa jadi akan membawa kita di dalam pengenalan dan pengertian yang lebih baik tentang Tuhan. Nah, tetapi masalahnya banyak dari orang-orang mengalami pengalaman yang buruk ketika mereka berurusan dengan otoritas, baik di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat. Maklum, namanya karena dosa yang telah masuk dalam kehidupan manusia sehingga mendistorsi yang namanya otoritas. Sehingga gambaran kita yang kita temui dalam keseharian, entah dengan orang tua ataupun dengan otoritas yang lain yang ada dalam kehidupan kita, bos, dosen, mentor yang tidak sempurna, ini akhirnya mendistorsi gambaran kita terhadap Bapa yang di surga. Nah, saya ingin membahas sedikit nih beberapa area yang kemudian ternyata menjadi konsep yang salah tentang Tuhan dan kasihnya buat kita. Dan kita akan coba lihat lagi sebenarnya konsepnya menurut firman Tuhan sebenarnya apa sih. Nah, untuk memudahkan kamu dan saya untuk memahami konsep ini, saya istilahkan dengan hati Bapa. Bukan berarti nggak ada hati mama teman-teman ya, bukan itu. Tetapi ya karena sebenarnya kasih Allah itu direpresentasikan dalam bentuk konteks seorang pria maupun juga wanita. Sederhananya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita ingin mengenal sosok otoritas sebenarnya Tuhan sudah anugerahkannya dalam konteks seorang pria maupun seorang wanita, papa dan mama. Tetapi untuk memudahkan saja, saya pakai istilah sebagai hati Bapa. Nah, konsep yang pertama yang kita harus mengerti, Bapa yang di sorga adalah Bapa yang bertanggung jawab dengan otoritas yang dia miliki. Ya, Tuhan bukanlah pribadi yang bertindak seenak-enaknya dan otoriter dengan kekuasaannya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bukan pribadi yang
seenak-enaknya, asal sesukanya aja dan bahkan otoriter, maksa dengan kekuasaannya. Hal ini kita bisa belajar melalui nabinya yang bernama Hosea. Melalui nabinya yang bernama Hosea ini Allah menggambarkan bagaimana dia berelasi dengan umatnya. Dalam Hosea 11 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan begini. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Perhatikan kata di dalam Hosea tersebut dikatakan anakku. Jadi bagi Allah umat Israel itu adalah anaknya. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Jadi justru yang dia panggil sebagai anak justru menjauh dari dia. Kemudian dia katakan seperti ini ayat yang ketiga. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf. Bahkan aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Luar biasa. Apa yang diungkapkan di dalam Hosea tadi, mengungkapkan bagaimana cara pandang Tuhan terhadap umatnya. Dan termasuk juga cara pandang Tuhan terhadap kehidupan kita. Bagi Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Dengan kata lain, kita bisa memanggil dia juga sebagai Bapa. Dan bahkan bukan cuma sekedar Bapa dalam konteks status. Bapa yang memaksa, Bapa yang hanya bisa menakut-nakuti, Bapa yang hanya bisa menghukum. Tetapi justru dari ayat yang kita baca menggambarkan bagaimana Allah bahkan membungkuk untuk memberi mereka makan. Bahkan membebaskan mereka dari kuk yang harusnya mereka pikul. Dan bahkan dengan dikatakan aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan juga dengan ikatan kasih. Itu gambaran Bapa terhadap anak-anaknya. Otoritas daripada Allah ketika dilakukan atas kehidupan kita sebagai orang percaya bukanlah otoritas yang dilakukan dengan kasar, dengan penuh tuduhan ataupun ancaman. Kalau kamu nggak lakukan, aku hajar kamu. Kalau kamu nggak lakukan, aku hukum kamu. Kalau kamu nggak lakukan, aku akan limpahkan tulah dalam seluruh kehidupanmu. Bukan. Bukan di dalam konteks seperti itu. Tetapi justru dikatakan dengan sebaliknya dia dengan lemah lembut dan panjang sabar atas kehidupan kita. Nah masalahnya, terkadang ketika kita berurusan dengan otoritas yang ada di dalam kehidupan kita, yang paling sering kali berurusan yaitu dengan orang tua, ataupun bahkan di dalam masyarakat, kita berhadapan dengan otoritas yang tidak bertanggung jawab di dalam melakukan otoritas mereka. Pengalaman masa lalu kita seringkali berhadapan dengan otoritas tersebut dipaksakan, penuh dengan ancaman, penuh dengan kata-kata yang kasar, penuh dengan tidak adanya kompromi sama sekali dengan apa yang menjadi kehidupan kita. Pokoknya kalau dikatakan A harus A, tidak peduli apa pendapat kita. Tetapi kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan terhadap bangsa Israel di dalam kitab Hosea tersebut, menggambarkan bahwa ternyata dia datang dengan penuh kasih atas kehidupan kita. Nah seringkali yang menjadi kendala adalah ketika saya bertemu dengan ada banyak anak-anak muda yang memiliki orang tua yang abusive. Artinya cara pendekatan terhadap sang anak yang cenderungnya abuse. Ibu contohnya, kadang kalau kita menemukan ada orang tua yang mengintimidasi anak untuk patuh kepada kehendak sang ibu. Sehingga saya pernah menemukan kesaksian di mana sang anak harus berurusan dengan hatinya karena sangat terluka ketika sang ibu membandingkan kepatuhan sang anak dengan anjing peliharaan di rumah. Ya, kata-kata yang mungkin tanpa sadar disampaikan karena sang ibu mungkin frustrasi atau bingung bagaimana mengkomunikasikan pendapatnya kepada anak. Tetapi kemudian tanpa sadar keluar pendapat dari sang ibu bahwa lebih baik memelihara anjing daripada membesarkan sang anak.
Ya, itu membuat luka, abusive. Seringkali bukan cuma dari secara fisik, tetapi juga secara kata-kata. Atau bahkan mungkin kita pernah bertemu, atau melihat, atau bahkan pernah mengalami sendiri di mana sang ayah mendisiplin anak tetapi dengan tambahan ancaman secara fisik. Entah dengan pukulan yang sangat berlebihan terhadap sang anak, atau bahkan dikeram di kamar dan kemudian ditutup di kamar yang gelap dan enggak diberi makan. Ya, dan akhirnya ketika kita pernah mengalami momen-momen seperti itu, pendisiplinan dengan cara yang keras, akhirnya justru membuat kita berpikir bahwa otoritas, bahwa bapak atau ibu adalah sosok yang tidak peduli dengan kehidupan kita, dan kalau kita melanggar apa yang menjadi otoritas mereka, maka kita akan tidak aman dan bahkan mendapat ancaman baik secara fisik maupun juga secara perkataan. Nah, saya mau katakan, kalau itu memang manusia, dan sering kali terjadi, namanya manusia yang jatuh di dalam dosa, maka pasti cara kepemimpinannya pasti punya kelemahan tertentu. Tetapi Tuhan adalah Bapa yang sempurna. Bapa yang bahkan hatinya hancur ketika melihat sang anak itu pergi dan memberontak dengan jalan hidup mereka sendiri. Tetapi di tengah-tengah kesedihannya tersebut justru dia ingin memulihkan anak-anak yang sedang pergi dan sedang pergi jauh dan sedang memberontak tersebut. Dan dia ingin untuk memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Sehingga Allah bahkan memerintahkan kepada otoritas. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Melalui Rasul Paulus, Tuhan menyampaikan kepada setiap kita. Satu saat kita akan menjadi orang yang punya otoritas. Tetapi di dalam otoritas tersebut kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan kapasitas otoritas kita. Kalau kita menjadi seorang bapa, maka kita harus memperlakukan anak-anak kita dan mengkomunikasikan apa yang menjadi kehendak kita dan mengajar mereka di dalam proporsi yang tepat. Sehingga ketika kita bertumbuh, kita akan bisa melihat juga bagaimana ternyata bahwa Bapa yang di surga bahkan ketika dia akan melakukan tanggung jawabnya sebagai otoritas atas kehidupan umat manusia, dia melakukannya dengan bertanggung jawab. Ya, di dalam proporsi yang seharusnya. Bagian yang kedua, kita akan melihat bahwa Bapa yang di surga adalah Bapa yang setia. Setiap janji daripada Allah pasti dipenuhi, teman-teman. Dia mengasihi kita dengan konsisten atau tidak berubah. Ya, dia adalah Bapa yang tidak pernah lupa akan janjinya atas hidup kita. Dan dia juga Bapa yang selalu mampu untuk menepati janjinya. Coba pikir sebentar tentang kehidupan kita mengenai Bapa. Apakah kamu tidak mempercayai Bapa yang ada di bumi ini? Kenapa kamu tidak mempercayai perkataan Bapa yang ada di bumi ini? Coba pikir sebentar. Karena kalau kita tidak membereskan sikap hati kita, kalau kita pernah terluka dengan Bapa ataupun ibu yang ada di bumi ini karena janji mereka, mungkin mereka lupa dengan janji mereka, mungkin mereka tidak menepati janji mereka, ataupun mereka pernah janji tetapi hari ini mereka nggak mampu untuk memenuhi janji mereka dan kamu hurt so much. Tetapi ada kabar baik. Allah tidak pernah lupa janjinya dan dia selalu mampu untuk menepati janjinya. Sehingga kita harus sadar bagaimana respon kita terhadap Bapa yang di surga. Jangan-jangan konsep kita terhadap Bapa yang di bumi yang sempat melukai kita, yang tidak memenuhi janjinya, ibu yang tidak mampu untuk menepati janjinya dalam kehidupan kita, kita bawa juga dalam cara pandang kita terhadap Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, Allah yang di surga, Bapa yang di surga adalah Allah yang mampu untuk menjawab dan menggenapi janjinya. Nah, sehingga dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Coba pikir sebentar kembali dengan kehidupan kita. Ya, kamu dan saya bisa mengandalkan Tuhan untuk setiap janji-janjinya. Kamu dan saya adalah anak-anak Allah. Dan bahkan dia mengenal kita dan mengenal kita satu persatu.
bukan kebanyakan, bukan seperti orang banyak, tetapi dia mengenal kita satu demi satu. Sehingga kita tidak perlu untuk meragukan akan kesetiaannya di dalam menggenapi janjinya. Mungkin ini kita pernah alami dalam waktu kita kecil. Kita tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah karena mungkin ada orang tua kita dipanggil Tuhan ketika kita masih kecil. Atau bahkan terjadi perceraian di dalam keluarga kita. Mungkin kamu merasa justru yatim piatu. Orang tuamu ada tetapi orang tuamu terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan karirnya. Atau bahkan kamu pernah mengalami kekecewaan karena janji yang tidak ditepati berulang kali oleh orang tuamu. Tetapi hari ini ada kabar baik. Kalaupun manusia tidak sempurna, kalaupun manusia terbatas di dalam memenuhi janjinya, tetapi Bapa yang di sorga tidak pernah terbatas untuk memenuhi janjinya. Dia tidak lupa dan dia mampu untuk menggenapi janjinya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 bahkan berkata seperti ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Teman-teman, Allah adalah Allah yang setia. Dia Bapa yang setia di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kali kita datang kepadanya, kita bisa mengandalkan kesetiaan dia. Kak, saya nggak pantas. Kak, saya udah jauh dari Tuhan. Tetapi hari ini kabar baiknya, dia adalah Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Kesetiaannya seringkali bahkan mungkin kita lihat sebagai contoh, sebagai gambaran. Bagi saya pribadi, salah satu sosok kesetiaan tersebut saya bisa lihat dari mama saya. Ya, kalau Tuhan izinkan saya punya mama, dan kemudian saya bisa melihat kehidupannya, salah satu sosok gambaran tentang otoritas yang setia, saya bisa lihat dari kehidupan mama saya. Saya masih ingat ketika kecil, keluarga kami bukan keluarga yang mampu. Sehingga mama saya harus selalu secara rutin menerima jahitan untuk buat baju, untuk buat celana. Dan saya masih ingat satu kali, ketika itu sampai larut malam, saya masih ingat kurang lebih sampai jam 12 malam dia menjahit. Tiba-tiba saya dengar teriakan mama saya dari ruang jahitnya tersebut. Kenapa? Ternyata karena dia terlalu capek dan kemudian tanpa sadar jempolnya itu masuk di bawah untuk mesin jahit tersebut. Sehingga jarum mesin jahit tersebut itu melukai jempol mama saya. Dan saya masih ingat persis teriakannya pada malam itu, dan kemudian saya lihat jarum mesin jahit ada di jempolnya dan kemudian harus dibantu untuk dicabut dari jempol mama saya tersebut. Ya, sedemikian kerasnya dia berusaha untuk menerima jahitan, untuk bisa menolong keluarga supaya keluarga bisa makan, bisa punya kehidupan yang layak sekalipun kemampuannya terbatas. Mama yang setia. Nah, hari ini saya mau katakan, kalau manusia yang tidak sempurna bisa menunjukkan tentang kesetiaan, saya mau katakan Bapa yang di surga jauh lebih sempurna. Jauh lebih sempurna. Dia setia. Dia akan selalu ada bahkan di tengah-tengah rasa kecewa ataupun rasa sakit yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam saat yang paling rendah di dalam kehidupan kita pun dia tetap akan hadir dan dia akan tetap menopang kehidupan kita. Sehingga sebenarnya kehidupan kita ini sebenarnya Tuhan izinkan kita ada di dalam keluarga karena tujuan Allah yaitu supaya kita bisa mengenal konsep Bapa, Ibu, otoritas di atas kita lewat contoh kehidupan keluarga kita. Nah, but the problem is iblis tahu tentang hal ini dan dia berusaha untuk mendistorsi. Dia pikir seperti ini, kalau aku rusak keluarganya, maka sang anak pun akhirnya tidak mengenal konsep otoritas yang benar. Dan kalau anak tidak mengenal konsep otoritas yang benar, maka dia pun akan kesulitan untuk melihat Tuhan sebagaimana yang seharusnya. Tetapi hari ini ada kabar baik, Tuhan mau memulihkan kita. Dia tetap setia. Kalau kita tidak setia, tetapi dia Allah yang setia dan dia akan terus berkarya dan jangan menyerah. Tetapi justru dia sedang terus memulihkan kita dengan tangan kasih yang selalu terbuka atas kehidupan kita. Dia akan terus mencari kita dan memulihkan kita. Sedikit cerita saya, waktu saya umur 6 tahun, saya dibawa oleh orang tua saya untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sesudah berkunjung ke salah satu anjungan yang ada, saya ikut orang tua saya untuk jalan.
Nah, tetapi masalahnya sewaktu saya jalan tersebut, kami melewati sebuah jembatan. Di bawah jembatan tersebut saya lihat seekor angsa. Dan kemudian saya tertarik, saya lepas tangan saya dari mama saya. Dan kemudian saya nepi, saya lihat angsa tersebut. Saya seneng banget gitu lihat angsa itu. Dan kemudian saya ngomong sama mama saya, "Mah, lihat tuh angsanya bagus." Saya noleh ke belakang, saya nggak lihat mama saya nggak lihat papa saya lagi. Saya seketika itu jadi bingung, mau nyarinya kemana? Wah, karena itu hari pertama saya datang ke Taman Mini Indonesia Indah gitu. Dan saya nggak lihat orang tua saya, dan saya coba tunggu sebentar, saya pikir nanti mereka balik barangkali sebentar. Saya tunggu 5 menit, nggak ada. Saya tunggu 5 menit kemudian lagi, nggak ada. 15 menit total saya tunggu orang tua saya di titik yang dimana saya hilang pandangan saya dari mereka. Tidak muncul juga. Seketika itu juga langsung saya mulai mikir, waduh gua di Jakarta, gue pasti terlantar, gue pasti nggak kenal siapa-siapa, gue bakalan jadi gelandangan dah. Pokoknya kurang lebih itu yang jadi pemikiran saya. Sehingga saya cuma bisa nangis, saya masih ingat saya nangis. Dan ekspresi orang-orang yang lalu lalang di sekitar saya cuma bisa melihat saya doang. Dan kemudian mereka jalan terus. Saya nangis di tempat tersebut, dari nangis sampai diam, mikir lagi, aduh saya di terlunta-lunta nih di Jakarta. Saya nangis lagi, kemudian saya katakan, saya nggak tahu ini mau gimana gitu. Dan saya cuma sampai saya bisa diam. Kurang lebih hampir 1 jam, saya ada di titik yang sama, saya ada di tempat yang sama. Tiba-tiba saya dengar ada pengumuman seperti dari pengeras suara yang ada. Untuk adik Jeffrey dari Sulawesi, harap menuju pintu barat. Seketika itu juga saya nangis lagi lebih kenceng. Ya mana saya tahu pintu barat belah mana, memangnya saya bawa kompas gitu, anak umur 6 tahun gitu. Tapi saya tahu saya lagi dicari, tetapi saya juga nggak tahu gimana caranya untuk bisa sampai ke pintu barat tersebut. Jadi saya cuma bisa nangis di tempat tersebut. Saya nangis kurang lebih 20 menit dari pengumuman itu. Tiba-tiba saya lihat dari jauh papa mama saya. Mereka rupanya lagi jalan-jalan dan begitu mereka lihat saya, mereka langsung berlari dan mendapatkan saya. Mereka peluk saya. Saya nggak akan pernah lupa momen tersebut dalam kehidupan saya. Hilang, bagaimana rasanya tidak punya orang tua dalam beberapa menit, rasanya terbuang. Tetapi pada saat berikutnya lagi, yaitu saya bisa merasakan bagaimana rasanya ditemukan, dipeluk, dan dihargai oleh bapak dan ibu yang mencari saya. Nah, saya mau katakan begini teman-teman. Kalau anak di dunia yang terhilang dan memiliki bapak dan ibu di dunia yang tidak sempurna, tetapi sang bapak maupun sang ibu tahu bagaimana berjuang untuk mencari sang anak yang terhilang. Bapa yang di sorga jauh lebih penuh dengan kasih lagi. Bapa yang sempurna itu sedang mencari terus, sedang berseru di dalam kehidupan kita untuk menarik kita kembali. Yang ketiga, yang kita bisa belajar yaitu Bapa yang di surga adalah Bapa yang selalu mengekspresikan kasihnya atas kehidupan kita. Tahukah kamu betapa menariknya kamu bagi Allah? Ya, kamu dan saya sedemikian berharga dan sedemikian menariknya bagi Allah. Nah, salah satu yang menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk bisa berelasi dengan Tuhan dengan baik, bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena kecenderungan daging kita yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kebiasaan kita justru menjauh. Makanya tadi lewat di dalam kitab Hosea, Tuhan katakan, aku mengasihi mereka dan menarik mereka dengan tali kesetiaan. Tetapi mereka justru datang untuk menyembah Allah yang lain. Kecenderungan kita justru menjauh daripada Allah. Nah, saya mau katakan begini, kalau kita rasanya ditolak oleh Allah, tapi sebenarnya itu cuma perasaan. Karena Allah adalah Allah yang selalu menarik kita untuk datang kembali kepada Dia. Saya masih ingat sekali anak saya dengan bajunya yang kotor karena dia baru saja makan makanan coklat dan mulutnya belepotan dengan coklat, kaosnya penuh dengan coklat, dan kemudian dia lari kepada saya untuk peluk saya dan kemudian mau cium saya. Seketika itu juga saya bereaksi untuk no. Saya katakan, bentar, kamu ganti baju dulu, cuci mulutmu dan baru peluk papa. Artinya bukan berarti saya menolak anak saya.
Artinya bukan berarti saya bilang kamu nggak pantas, kamu bukan anak saya. Bukan. Saya berhentikan dia untuk tidak langsung memeluk saya. Supaya saya mengarahkan dia untuk membersihkan kotoran yang ada di baju maupun di mulutnya. Itu tujuannya. Dan kemudian ketika itu beres, dia bisa datang kepada saya dan dia bisa akses kehadiran saya, dia bisa peluk, dia bisa main dengan saya, dia bisa apa saja piting-pitingan dengan saya. Kenapa? Karena dia anak saya dan saya adalah bapaknya. Ya, kamu dan saya sudah berdosa. Ya, dan seringkali tindakan kita mendukakan hati Tuhan. Tetapi kita masih tetap menjadi pusat dari curahan kasih sayang Tuhan atas hidup ini. Ya, dia yang justru mengejar kita dengan hati yang penuh kasih untuk mengampuni kita. Dan bahkan kadang-kala kita suka lupa, kita ngomong begini, akhirnya saya menemukan Tuhan. Padahal bukan kita yang menemukan Tuhan, Tuhan yang menemukan kita. Ya, dia yang mencari kita kembali. Nah, masalahnya kita seringkali lupa dengan hal ini. Kita tidak mau membereskan kehidupan kita ketika Tuhan mengingatkan, ayo bereskan masalahmu. Tetapi kita mau datang begitu saja ke dalam hadirat Tuhan tanpa pernah mau membereskan hal-hal yang mengotori kehidupan kita. Come on guys, bereskan. Kalau Tuhan izinkan kita melihat ada titik-titik tertentu yang harus kita bereskan, bereskan. Jangan tinggal diam. Tuhan terima kita apa adanya, tetapi dia terlalu sayang untuk membiarkan kita apa adanya. Ya, nah, yang menjadi masalah seringkali banyak anak, khususnya teman-teman mungkin yang cowok, anak-anak laki-laki yang gak pernah mengalami namanya pengalaman kasih sayang dengan ayahnya. Seringkali kita bahkan waktu kecil diajarin begini, jangan nangis, jangan cengeng. Kalau kamu cengeng, kamu lemah. Seringkali tanpa sadar kita melihat sosok bapak itu adalah bapak yang tidak terlalu senang untuk berelasi dengan kita. Seringkali kita melihat bapak itu, mungkin kita lewat kehidupan sehari-hari, kita melihat bapak yang penuh dengan kekakuan. Nggak ngobrol, nggak main-main dengan kita, nggak meluk kita. Tetapi saya mau katakan Bapa yang di surga adalah Bapa yang penuh dengan kasih sayang dan bahkan dia mau menunjukkan kasih sayangnya atas kehidupan kita. Dia adalah sosok Bapa yang bisa kita ajak ngobrol. Dia adalah Bapa yang bahkan mau memeluk kehidupan kita. Di saat kita yang paling rendah sekalipun, dia mau untuk menopang kita dan berkata, ayo jalan lagi, ayo maju lagi. Dan lewat kehidupan Kristuslah kita bisa melihat betapa kasih Allah itu sedemikian besar, betapa dia sangat compassionate, penuh dengan belas kasihan dan menunjukkan belas kasihannya itu di dalam kehidupan kita. Kita coba lihat yuk di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini kisah tentang anak yang hilang tersebut. Dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini ungkapan yang sering kali Tuhan Yesus pakai dan dipakai di dalam penulisan khususnya di dalam perjanjian baru. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ekspresi sang ayah apa? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sangat menunjukkan kasihnya dalam kehidupannya. Bukan Allah yang cool, Allah yang diam di sorga. Bukan, tetapi Allah yang penuh dengan ekspresi kasih di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kamu datang kepada Tuhan, percayalah, Dia Allah yang sangat menyambut engkau dan bukan Allah yang diam dengan doamu. Dia bukan Allah yang diam di dalam hadiratnya, tetapi justru Dia Allah yang sangat rindu untuk mengekspresikan kasihnya kepada kita. Dan bagian yang terakhir, bahwa Dia adalah Bapa yang menerima kita sebagai anaknya. Ya, Bapa yang menerima kita tanpa syarat, unconditional love, tanpa kasih yang bersyarat itu atas kehidupan kita. Kenapa? Karena seringkali kita hidup di dalam masyarakat yang berorientasi pada pencapaian atau performance. Ayo coba pikir sebentar. Kehidupan kita seringkali seperti itu dan hampir selalu diwarnai dengan orang-orang yang menghargai kita karena pencapaian atau performance kita. Kalau kamu jago olahraga, oke, kita temenan. Kalau kamu jago dance,
oke. Kalau kamu nilai IPK kamu oke, wah kamu anak papa. Tapi kalau nilai IPK nggak oke, mikir dulu nih, kamu anak papa atau bukan ya. Seringkali kita dinilai dan kita melihat orang menilai, apalagi otoritas di atas kita, bahkan orang tua di atas kita, merespon kehidupan kita berdasarkan pencapaian. Nah, tanpa sadar, kita akhirnya mengukur segala sesuatu berdasarkan pencapaian. Dunia kita penuh dengan standar pencapaian dan bahkan seringkali kalau tidak mencapai standar pencapaian yang ada adalah penolakan. Nah, sementara kerajaan Allah itu bukan bicara tentang pencapaian kita, tetapi justru bicara tentang penerimaan karena kasih yang tanpa syarat atas kehidupan kita. Nah, ada janji Allah yang memang bersyarat. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan diberkati dalam bentuk seperti ini. Tetapi ada janji Tuhan yang tanpa syarat juga, yaitu Dia mengasihi kamu dan saya. Sehingga saya mau katakan begini, kamu dan saya nggak perlu menunggu pengalaman kasih dengan Allah baru kamu merasa diterima. Karena kebenarannya adalah kamu rasa atau tidak rasa, tetapi saat ini kamu sudah diterima karena kasih Kristus. Kamu diterima, kamu dikasihi oleh Allah. Banyak dari kita seringkali tidak mampu untuk menerima kasih Allah tersebut. Kita tidak mampu untuk menerima penerimaan Tuhan atas kehidupan kita karena kita sendiri yang terjebak dengan pola pikir yang tadi saya sebutkan, melihat segala sesuatu berdasarkan performance atau bahkan kalau istilah yang agak lebih untuk menekankan supaya kita nangkap nih, artinya mentalitasnya mentalitas budak. Harus melakukan sesuatu baru kamu diterima. Harus mencapai sesuatu yang baik, baru kamu diterima. Kalau tidak melakukan sesuatu yang baik, kamu nggak diterima. Ini konsep yang salah kalau kita berrelasi dengan Allah. Saya mau katakan, ini konsep yang memporak-porandakan cara kita berrelasi dengan Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan karena anugerah Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pencapaian kita. Tetapi karena Allah yang memang menganugerahkannya dalam kehidupan kita dan kita diangkat menjadi anaknya. Sehingga respon kita di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan kita di dalam pelayanan, kehidupan waktu kita melakukan segala sesuatu di kampus, semestinya di dalam konsep seperti ini. Kita melakukan yang terbaik bukan karena ingin pencapaian tertentu dalam hidup ini. Tetapi kita melakukan yang terbaik karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, jangan sampai umpamanya kita di dalam pelayanan pun sebenarnya saya bela-belain pelayanan karena supaya mentor saya, supaya kakak rohani saya merasa saya oke. Saya mati-matian belajar hanya supaya papa saya dan mama saya bisa menerima saya dan senang bahwa saya anak yang berbakti. Saya mau katakan, Tuhan gak ciptain kamu hanya untuk demi achievement. Tetapi Tuhan mengasihi kamu dengan kasih anugerahnya. Sehingga kita harusnya melakukan yang terbaik di dalam pelayanan, di dalam kehidupan studi kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Karena anugerah Tuhan tersebut. Ya, kalau tidak, kalau kita nggak pakai mindset tersebut, maka ketika kita tidak achieve, kita tidak sampai pada pencapaian tersebut, dan bahkan kita ditegur, maka respon kita akan berubah 180 derajat. Bukannya happy, tetapi kita akan langsung anggap semua teguran demi teguran tersebut seolah-olah pribadi kita yang ditolak oleh orang tua, oleh mentor, oleh teman-teman sekitar kita. Padahal maksudnya bukan begitu. Sekali lagi, sikap kita untuk melakukan yang terbaik itu karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Apa yang menjadi pemikiran teman-teman dan cara pandang teman-teman terhadap Bapa yang di surga hari ini? Bahwa engkau dikasihi oleh Allah dan Tuhan ingin kamu melakukan yang terbaik? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa Tuhan sedang menilai kita seperti seorang juri dan sedang menilai apakah kita cukup baik untuk ada dalam kerajaan surga ataukah kita kurang baik untuk ada dalam kerajaan surga. Tapi hari ini saya mau katakan, kasih anugerahnya ada untuk kita. Dan Dia tidak melihat kita berdasarkan pencapaian kita. Tetapi Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tanpa syarat tersebut. Oleh karena itu saya mengajak, kita lihat Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Untuk kita ambil waktu teduh sejenak. Coba pikirkan sebentar melalui ayat ini. Mazmur 46 ayat yang ke-11 dia katakan begini. Diamlah dan ketahuilah
Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Berhenti untuk sibuk, berhenti untuk hanya sekedar mengejar perkenanan Tuhan lewat prestasi kita. Tetapi bisakah kita hari ini datang kepada Bapa dengan kesadaran bahwa Bapa yang di sorga sudah mengangkat aku menjadi anaknya. Bahwa aku ini diterima, bahwa aku ini dikasihi. Bahwa sebenarnya aku ini berharga dan aku telah ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahwa dia adalah Bapa yang selalu setia dengan janjinya. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Bahwa dia adalah Bapa yang bertanggung jawab dengan otoritasnya. Dia bukan Allah yang semena-mena di dalam melakukan otoritasnya atas kehidupan saya. Dan bahkan dia menuntun kehidupan saya. Ya, karena cara pandang kita yang benar terhadap otoritas akan kita gunakan juga dalam cara pandang yang benar terhadap Bapa yang di surga. Dan kalau hari ini kamu menemukan cara pandangmu ternyata terdistorsi karena kekecewaan terhadap orang tua, terdistorsi karena cara pandang kamu yang pernah terluka karena mentor, mungkin dosen, mungkin kakak mentor kamu yang mungkin semena-mena memperlakukan atau menggunakan otoritasnya dan membuat kamu jadi kecewa luar biasa. Tetapi saya mengajak kita untuk sama-sama membereskan. Hari ini apa respon kamu ketika Tuhan mengatakan, aku mengasihimu anakku? Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita bisa dengan terbuka atau tidak? Kalau engkau menemukan bahwa ya pandanganmu terdistorsi karena ada beberapa hal, entah lewat hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan mentor, saya mau ngajak kita untuk membereskan hati kita. Kalau engkau menemukan hal tersebut, datang kepada Tuhan. Langkah praktisnya, datang kepada Tuhan dan kemudian bertobat dari cara pandang yang salah. Dan kemudian terima cara pandang yang benar, apa kata firman Tuhan tentang Allah. Tadi sempat saya sebutkan bahwa dia adalah Bapa yang bertanggung jawab. Bahwa dia adalah Bapa yang setia dengan setiap janjinya. Dia selalu akan ada untuk kehidupan kita. Dan bahkan dia Bapa yang selalu mengasihi kita bukan dengan kasih yang tersembunyi, tetapi kasih yang dia wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau engkau tahu bahwa engkau adalah orangnya di mana kamu hatimu terdistorsi, cara pandangmu terdistorsi, mari kita membereskan hati kita. Jangan izinkan rasa pahit, dendam menggerogoti hidupmu dan bahkan menghalangi relasimu dengan Allah. Lepaskan pengampunan dan izinkan Roh Kudus memulihkan pemikiran kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, saat ini kami berdoa. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mendapati ternyata cara pandang kami terhadap Bapa yang di sorga terdistorsi karena kenyataan yang kami lihat dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini kami berdoa Bapa menyerahkan setiap pengalaman-pengalaman yang mungkin saja tidak mengenakan. Pengalaman-pengalaman yang buruk dengan otoritas ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau katakan kami mau mengampuni mereka. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Kami melepaskan pengampunan atas orang tua kami. Atas otoritas yang pernah kami temui di dalam kehidupan kami. Entah di gereja, entah di dalam tempat belajar kami. Kami melepaskan pengampunan atas mereka. Dan hari ini kami mau katakan, Bapa tolong kami untuk mengalami pemulihan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang sempurna atas kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau Allah juga yang selalu penuh dengan kasih-Nya dan memeluk kehidupan kami dan menunjukkan kasih setiamu atas kehidupan kami. Dan berkaryalah, tolong setiap teman-teman di manapun mereka berada yang mengalami pergumulan. Dan hari ini hamba mau berdoa, biar kasih Bapa yang sejati itu yang mengalir hari ini memulihkan setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Dan kami mau katakan, kami mau belajar menerima kasih Bapa yang sempurna itu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak hamba mau berdoa melepaskan berkat hikmat yang datangnya daripada Allah turun dalam setiap kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati mereka dengan secara keuangan, secara kesehatan, dengan limpah Bapak. Apapun yang mereka butuhkan selalu tercukupi karena ada pemeliharaan tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati dengan damai sejahtera yang datangnya daripadamu Tuhan. Kemanapun kami melangkah, ada pemulihan,
ada mujizat yang datangnya daripada Tuhan terjadi Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kamu membutuhkan doa ataupun konseling lebih lanjut, jangan lupa kamu bisa scan QR code yang ada di bawah ini dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.